akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, terhadap umatku yang mereka tidak peduli lagi apa yang mereka ambil, apakah daripada yang halal atau daripada yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, malamnya Danyo akan dakaji tentang alamatus sa'adah, tanda-tanda bahagia. Danyo udipnya para jamaah na dua macam, na yang bahagia, na yang celaka. Dalam bahasa Arab bahagia gekeun sa'adah, yang celaka gekeun syakawah. Sebenarnya apabila kita telusuri hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka dan bahagianya seseorang sudah ditentukan oleh Allah. Kagepudunte oleh Allah, ditetapkan di waktu kita di dalam rahim ibu kita masing-masing pada umur 4 bulan, di mana di situ ditetapkan apakah kita orang bahagia atau orang celaka. Nah, berapa umur kita, berapa banyak rizki yang akan diberikan untuk kita, dan siapa jodoh kita. Put macamnya geputente oleh Allah, ditetapkan li malaikat wate getanyo berumur genap 4 bulan di dalam kandungan. Tapi walaupun natanyan kali gedulih ka gepetetap, nah getanyo hana tatupu la menthirapi ada yang kagedulihnya, kecuali mungkin yang kamu pom jodoh, apa kana jodoh danyo, yang kana na jodoh, yang hana jodoh lom hana mutho ti lom tho. Awiknyo kamu cewek kamu thon hana dende je ke jodoh. Munyo hana jodoh tetap hanya deh walaupun katrik cewek. Jadi nyan yang kata depu tadi, kadang rezeki hana ada duit ti lom dina lu. Munyo kata tudit di nala kata tujan nak umur sebab munyo kabeh rezeki hana le umur pasti umur pi kabeh. Umur pilih danyo hana ada tujan pajan ditna gebi ditetapkan umur danyo oleh Allah. Hana ada tujan. Sehingga kadang-kadang bak dah fikir-fikir mentang panjang umur dah teh kabeh dah. Padahal kasih enang bukan oleh Allah. Nah, ya menanti yang nyo yaitu pukuh gedanyo termasuk urang bahagia atau urang celaka nyan juga hana ada depu. Nah, cuman munyo urang bahagia nyan pasti yang menunggu gopnya adalah surga. Sedangkan urang yang celaka pasti yang menunggu gopnya adalah neraka. Maka naudzubillah, tanyo berlindung kepada Allah, semoga Allah mengeluarkan gedanyo munyo karuh gedulih begeputubit dari kelompok urang-urang celaka. Nah, cuma yang na bisa tanyo ketahui tanda. Maka para ulama gebuh tanda-tanda berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Toh tanda bahwa urangnya ruh dalam kelompok urang yang getulih li Allah sebagai saadah, orang bahagia. Toh tanda urangnya ruh dalam kelompok yang ditulis oleh Allah sebagai orang celaka, syakawah. Nah, tanda itu adalah untuk mengukur diri kita, bukan untuk mengukur orang lain.
Karena kita tidak perlu peduli dengan orang lain. Terserah dia mau celaka, mau bahagia, anda tak peduli danyo. Kitanya yang perlu peduli, yang perlu khawatir ke road. Maka tanda-tanda yang akan kita kaji nanti adalah untuk mengukur diri kita, bukan untuk mengukur orang lain. Lalu mitanya hana tejok ke ukuran road, udah ukur orang lain. Baik lagi urung cop ija mitanya mete tapi na sajan, tapi hantong ukur road. Guku gop tapi padit sapai, padit kiing, padit putih, padit punggung, drog hantong hukum tiga. Nah, baik lagi yang katanya. Nah, tapi lagi katanya harus menggunakan ini sebagai indikator untuk mengukur diri sendiri. Disebutkan para jamaah bahwa alamatus sa'adah ihda asyarata khaslatan. Tanda bahagia ada 11 bahagian. Nah, jadi indikator bahwa seseorang itu termasuk orang bahagia memiliki 11 sifat ini. Nah, 11 boh tiput. Nyan tanda bahwa urung bahagia. Bersyukur katanya menyona tandanya maknanya. Mudah-mudahan benar lagi dijelaskan oleh ulama termasuk orang bahagia. Awaluha ayyakuna zahidan fid dunya raghibam fil akhirah. Yang pertama sekali, orang yang bahagia itu dia bersikap zuhud di dunia dan bersikap gharib, gemar terhadap akhirat. Zuhud maknanya apa? Menempatkan dunia di tangan, bukan di hati. Silahkan kamu mencari dunia sebanyak-banyaknya, tapi jangan masukkan ke hati, tempatkan di tangan. Karena kalau masuk ke hati susah keluar. Tapi kalau di tangan mudah keluar. Apabila katanya sering berjabat tangan ke orang lain, merumpok orang lain karena bajaro dudunya. Tapi menyolam hati, nyahan lai dubit. Artinya tidak mengikat hatinya dengan dunia. Dia hanya mengambil dunia ini secukupnya untuk keperluan dia di akhirat. Hanya mengambil dunia secukupnya. Itu makna zuhud. Kalau kita kaji, para ulama banyak mendefinisikan makna zuhud. Tapi saya hanya menyampaikan satu di antaranya, yaitu tempatkan dunia di tangan, jangan di hati. Itulah zuhud. Artinya jangan pernah Anda merasa gelisah, jangan pernah Anda merasa sedih, jangan pernah kalau dunia itu hilang. Dan jangan pernah terlalu bergembira, bereforia kalau dunia itu datang kepada kita. Itulah tanda bahwa dunia kita letakkan di tangan, bukan di hati. Tapi kalau dunia kita letakkan di hati, kalau dia hilang, dia pergi, diambil oleh orang dari kita, maka kita akan merasa sedih. Sedangkan apabila datang kepada kita, diberikan untuk kita dunia itu, kita akan terlalu senang. Kenang konli danyo. Nah, dunia ini banyak para jamaah. Di antara dunia pangkat, dunia jabatan, kedudukan, kekuasaan, harta, wanita, itu semua dunia. Maka tempatkan itu semua di tangan, bukan di hati. Walaupun nanti kita yang urinang dah pegah bate ku, baiknya pegah-pegah bak urinang bak jaro, kapa kita di rumah, nanti dah pegah. Tapi tanya nyan butamu pom, nyan butamu pom, kon butoi-butoi nanti. Nyan yang pertama, zahidam fid dunia, zuhud terhadap dunia. Ini sikap ini ditampakkan sekali oleh Rasulullah dalam kehidupannya. Sehingga orang mengetahui bahwa Rasulullah itu orang miskin. Padahal kan bukan. Rasulullah bukan orang miskin. Bukan orang miskin Rasulullah. Coba bayangkan kehidupan Rasulullah, seorang pimpinan perang yang kalau mampu mengalahkan musuh akan mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Dan untuk Rasulullah dijelaskan oleh Allah, walillahi wa rasulihi khumusuha.
1/5 dari seluruh lampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya. Artinya hak Rasulullah. Kalau seandainya rampasan perang itu sekitar 100 miliar, 1/5-nya untuk Rasulullah. Berapa untuk Rasulullah? Berapa kali perang yang dimenangkan oleh Rasulullah? Cukup le harta Rasulullah. Tapi beliau hidup miskin karena harta itu tidak digunakan untuk beliau, tapi dibagi-bagikan lagi untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Kaya tapi hidup miskin. Nyan bentuk zuhud para jemaah. Baik ndak berkira ni zuhud ngai jagrung megeden. Mohon dah anju dengan kathilu jamun tenggai payah dia. Yang kon zuhud nyan jagrung geden, kupiah ka kuneng, katupa, manohana, nyan kon zuhud nyan. Yan. Baik ndak berkira ka zuhud nyan. Takut nyan kamu tihi, nyan kalengan. Zuhud hanya buku ada motor jud. Tapi tidak meletakkan mobil itu di dalam hati. Ada pegang rumah beraya pijut, tapi tidak meletakkan rumah itu di dalam hati. Nyan yang makna zuhud. Nyan beraya. Raghibam fil akhirah. Untuk dunia kita bersikap zuhud, untuk akhirat kita bersikap raghib, gemar, suka. Artinya kalau dunia kita tidak pernah berlomba, tapi kalau untuk akhirat kita berlomba-lomba. Kalau kita melihat orang sanggup melakukan ibadah seperti ini, kenapa kita tidak? Kita nyokalon urung pubuk lagi nyo kiji tanyohan, padahal kon taban tit. Belage takun iji pajuh bu ilong kon bu tit. Lengan takun. Ya, wujud tu lagi yan. Untuk akhirat kon untuk dunia. Ya. Ijih jarang ilung kan jarang tit, ijih sehat, ijih kuat ilung kan sehat kan kuat tit. Untuk akhirat berlomba-lomba. Raghib, artinya gemar. Artinya lebih suka kita melakukan sesuatu perbuatan, sesuatu pekerjaan yang punya keuntungan di akhirat, bukan punya keuntungan di dunia. Ini alamah tanda yang pertama bahwa orang itu orang bahagia. Kaji tahu ukuran dengan tabuh tanda ile tanya. Masing-masing ukuran yang kau enggak ukur. Anak itu puat dia tanya igop. Dan gedanya baik coba-coba ya temong hati igop. Handro. Anjir dia temong. Jangankan manusia, malaikat tidak tahu. Hanya Allah dan hamba tersebut yang tahu hatinya. Wasani dan yang kedua, tanda yang kedua, ayyakuna himmatuhul ibadata wattilawatal Qur'ani. Nah, tanda bahagia yang kedua, himmahnya, kemauannya, keinginannya adalah al-ibadah, untuk melakukan ibadah dan membaca Quran. Tanda lagi. Artinya kita setiap hari ingin lebih banyak melakukan perbuatan ibadah, ingin lebih banyak melakukan membaca Al-Quran. Yang tanda aja. Berarti kalau setiap hari kita lebih banyak membaca media sosial, lebih banyak membaca media sosial, lebih le dalam Facebook, lebih le dalam Instagram, TikTok dan sebagainya, nyo hana termasuk geno dalam tanda bahagia. Itu termasuk tanda lain. Ya, dalam bahagia hana termasuk. Bela dalam Quran. Dan kemauan katanya ibadah, artinya setiap perbuatan yang kita lakukan kita mau di situ ada nilai ibadahnya. Kalau tidak ada nilai ibadah, berhenti, tidak mau kita melakukan. Dia pubut ditanya yang hana nilai ibadah. Sai but dan pubut benar nilai ibadah. Kon mucih semayang sama ibadah, baik dah pegah hantu ibadah ada bagi tanya kaku bui mutujid tapi dia semayang kon. Sebab ibadah itu tidak mesti salat. Nah, yang ketiga, wasalisu qillatul qaul fima la yuhtaju ilaihi. Tanda bahagia yang ketiga, sedikit berbicara terhadap sesuatu yang tidak dibutuhkan kepadanya. Hana lepoh cakra, nyo bahasa adanya. Orang yang bahagia itu tidak terlalu banyak berbicara kepada hal-hal yang tidak penting. Yang tidak penting, artinya yang tidak ada manfaat untuk ukhrawi. Hana le ya pegah habar le kanyan. Lebih banyak diam. Itu tanda yang ketiga.
Kalau lebih banyak berbicara, tanda sebaliknya. Maka di saat kita berbicara, kita harus tahu apakah yang saya bicarakan ini ada manfaatnya untuk akhirat, puna pentingnya, puhana. Nah, bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, bahagian daripada sempurna atau bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Nah, bedanya galak tak bah hana penting-penting. Gop dengar hidup poh cakra beruh danyo tinan beruh danyo hana pegah dengar hana dengar pegah. Pokok ji hoi yang ramai kenan dajai danyo. Nyan tanda sebaliknya ada kun di dalam. Warabi'u, dan tanda yang keempat, ayyakuna muhafizan ala salawatil khamsi, bahwa adalah orang tersebut muhafizan, selalu memelihara ala salawatil khamsi, terhadap salat-salat yang 5. Tat gejaga wate, han silap ge mutiat be. Han tua ge tidak pernah lupa terhadap waktu salat. Dia jaga sekali agar salatnya tidak pernah keluar daripada waktu. Nyan tanda yang keput. Urang pedang semayang dia. Nah. Wal khamisu, dan tanda yang kelima, ayyakuna war'an fima qalla wa kathura minal haram, bahwa adalah orang tersebut bersikap wara. Wara ini hati-hati. Kalau zuhud mengambil tadi seperlunya. Kalau wara berhati-hati, tidak akan mengambil. Terhadap apa dia bersikap wara? Fima qalla, terhadap yang sedikit, au kathura, atau yang banyak, minal haram, daripada yang haram. Artinya dia menjauhi yang haram, baik itu sedikit atau banyak. Baik ladum tanya menyonit handa jok, menyolu dah jok. Nah, contoh misalnya haram. Tak temung sesuatu tanya dalam hukum fikih keun luktah. Tak kalau na penggop tercecer bak jalan, padit on waribe lah tajak ju nak jok. Karena sedikit. Pantakalan mirah on tha mu tulis nol padit limang bo. Nyan tapi yo tajok. Nah, munyonit tapi yo hana tajok, munyolu tajok. Nya hana bersikap wara. Jadi bersikap wara katanya, menjauhkan diri, sangat berhati-hati daripada yang haram. Baik sampai roh tapajuh harta yang haram, baik sedikit ataupun banyak. Nyan sikap yang harus dimiliki yang kelima, untuk menunjukkan bahwa katanya adalah urang yang saadah, yang bahagia. Maka harus berdoa ba Allah yan, karena katanya hudib jino dalam zaman yang kebanyakan orang tidak terlalu peduli apa yang diambil, apakah itu halal atau haram. Rasulullah pernah menyatakan, sayati zamanun ala ummati la yubali ma akhidah minal halal am minal haram. Akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, terhadap umatku yang mereka tidak peduli lagi apa yang mereka ambil, apakah daripada yang halal atau daripada yang haram. Ini kah anda peduli le urang asai merumpok proyek ni kan, puharu. Yan, asai merumpok bank puharu. Ya, anda tak peduli le. Maka jino hoi tajak nafi fi je tu. Yan, anak depu nya na harum. Ya. Jangankan urang gasin, urang kaya perle ke fi. Urang proyeknya di kampung dah ni. Hana dia peduli yang kan? Pokok je merumpok proyek, ada bayu fi ke deh. Ya. Pokok je ibi proyek, ada bayu fi ke deh. Hana peduli le, pokok je hudip na pu pajuh. Nah, anu nang nganjuk ikula, nang amlo motor kana, rumah na pegat rumah biraya. Nyan zamun lagi nyan nyo ke harus dah hati-hati dah nyo. Buik dia pergi order dia tanya. Monyo memang le getanyo lagenyan pekerjaan tu buik dah piuh di banjara. Buik dah sabar hudip atuh gasin. Jangan suka kaya dengan harta haram. Buik dah sabar hudip atuh gasin. Karena harta adalah sesuatu yang paling berat,
pertanggungjawaban tuman ura akhirat. Harta. Nyan yang paling berat kehisab di Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka harus kita pastikan supaya getanyo tak pertanggungjawabkan ate kehisab tuman ura akhirat, harta yang getanyo dapatkannya sumber jih berhalal. Berhala ki bancara. Nah, baik sampai haram. Dan mula dalam doa ba Allah. Wa aghnini bihalalika an haramika. Dan buatlah saya cukup ya Allah dengan harta halalmu daripada yang harammu. Baik sampai hantep ilung ngan atra yang halal sehingga roh kuat minta atra yang haram. Harus merasa cukup. Wasadisu dan yang keenam, antakuna suhbatuhu ma'as salihin. Bahwa adalah pergaulannya bersama orang-orang yang saleh. Tanda yang keenam bahwa si drodro urang termasuk urang saadah, urang bahagia, gopnyan bergaul dengan orang yang baik-baik. Hana bergaul ngon urang jehud, kon ngon pancuri gemengon, kon ngon awak mu sabu gemengon, kon ngon awak mu buntut, kon ngawak mu enship gemengon. Tapi ngon urang-urang yang saleh, urang-urang yang berilmu, urang-urang yang taat kepada Allah ngenyan gemengon. Jadi meri laju tanya sajan tho sering tadu ate uro. Nyan meri laju. Munyo sering tadu sajan awak salah berarti tanya salah. Munyo sering tadu sajan awak saleh berarti tanya termasuk saleh. Kau yang sering tadu. Tu tadu sering sajan awak salah. Munyo drop ji belisi tanya kau drop sih. Walaupun tu boleh ulam tanya karena hana cukup bukti. Yang drop oleh si tanya ja le oporeh gede. Ya, jadi menansit li Allah Taala. Nah, gegolongkan gedanya menurut ngonto tadu. Dalam sebuah kitab digambarkan bagaimana seharusnya kita memilih kawan. Karena kawan itu akan memberikan syafaat ke gedanya di hari kiamat.